Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Sumi'ah, PJJ-PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 23811300563. Video kali ini dibuat untuk tugas UAS mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Otong Bustami LC MAG. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba memaparkan salah satu bab dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Baik, kita mulai. Bab yang kedua dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Fi adabil muta'alim, tentang adab-adab seorang pelajar atau penuntut ilmu binafsi dalam dirinya, yaitu fihi asaratu anwa'in, ada 10 macam minal adabi, 10 jenis atau 10 macam adab. Adab yang pertama adalah al-awalu an yutahhira qalbahu, yaitu mensucikan hatinya. Adab yang kedua adalah afani, yang kedua memperbaiki atau membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu. Yang ketiga itu bersegera atau berinisiatif atau bergegas untuk menuntut ilmu, terutama ketika di masa muda, atau tidak menunda-nunda waktu dalam belajar. Adab yang keempat, ar-rabi, ayyaqna'a, berqanaah, terus dan fasbir, dan bersabar. Adab yang kelima, al-khamisu an yaqsima awqat, membagi waktunya, lailihi wa naharihi, malam dan siangnya. Jadi seorang pelajar itu harus dapat memanage waktunya. Wasadis, adab yang keenam, an yaqallal akla, sedikitkan, mengurangi makanan, wasyirba, dan minuman. Wasyabi', adab yang ketujuh, an yu'akhidha nafsahu, mengambil jiwanya dalam sikap wara'. Wara' itu menjaga diri atau berhati-hati terhadap hal-hal yang haram, bahkan terhadap hal-hal yang subhat. Seorang pelajar itu harus menghindari hal tersebut. Wasamin, atau adab yang ke-8, an yuqallila, mempersedikit, mengurangi istimalal mata'an, menggunakan makanan-makanan yang dapat merusak tubuh. Dan adab yang ke-9, atau atas ya, yang ke-9, qalila, mempersedikit atau mengurangi naumahu, tidurnya, malam yahlaqhu dararun,
bila hal itu tidak membuat mudarat bagi dirinya. Wal asira, adab yang ke-10, an yatraka, meninggalkan al-isra. Al-isra itu pergaulan yang kurang baik, atau orang-orang sekarang menyebutnya yang toksik. Jadi seorang pelajar itu hendaknya meninggalkan pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Bab yang ke-9 saya akan mencoba satu persatu, kita akan bahas perkatanya. Wa tasi'u, atau adab yang ke-9, an yuqallila, dalam mengurangi atau mensedikitkan naumahu, dalam tidurnya, malam yalhaqhu dororun, bila hal itu tidak membuatnya mudarat, atau mengurangi tidur itu tidak membahayakannya. Itu lebih baik bagi pelajar itu jangan banyak tidur, itu intinya. Membuat darurat apa? Fi badanihi, di badannya, wadihnihi, di pikirannya, wala yazida, dan tidak menambah atau tidak lebih finaumihi, dalam tidurnya itu sehari semalam, fi yaumi walaili, sehari semalam itu ala samani saatin, 8 jam. Jadi sebaiknya tidur itu tidak lebih dari 8 jam. Wahwa sulusu zamani, itu 8 jam itu sepertiga dari kehidupan kita sehari-hari, kan 24 jam. Jadi sepertiganya itu 8 jam. Sebaiknya seorang pelajar itu tidurnya tidak lebih dari 8 jam. Itu 8 jam sudah amat sangat cukup. Fa inna tamala, jadi sesungguhnya hal itu sebaiknya itu aqallu minha, kurangi. Jika seorang pelajar itu dapat mengurangi tidurnya itu, mengurangi dari 8 jam tersebut, fa'ala, maka lakukanlah. Namun wala ba'sa, dan namun tidak mengapa, ya, dari beristirahat nafsuhu, mengistirahatkan jiwanya, wa qalbahu, hatinya, wadihnahu, pikirannya, wa basarahu, penglihatannya, idza kulli syai', apabila hal itu menzalika wada'ufa, sudah sangat lemah, sudah sangat lelah, bitanazihi, dengan berjalan-jalan, dengan berkunjung ke tempat objek wisata, agar hal itu memulihkan kembali keadaannya dan tidak menyanyiakannya. Baik, sekilas tadi perkata yang saya coba terjemahkan. Apakah hal itu sama dengan aplikasi yang kita akan coba? Ini saya mencoba menggunakan Google Lens dari adab yang ke-9 tadi. Ini hasilnya. Ke-9, hendaknya ia mengurangi waktu tidurnya yang akan diikuti oleh sakit kepala di badan dan pikirannya. Ia tidak boleh tidur lebih dari 8 jam sehari semalam, dan itu adalah waktunya. Jika kondisinya mampu menahan kurang dari itu, maka hendaklah ia melakukannya. Tidak mengapa baginya mengistirahatkan jiwa, hatinya, pikirannya, dan penglihatannya jika semuanya dari hal itu
dan kulitnya lemah, ia gembira, dan belanjaannya merupakan. Nah, dari hal ini nih yang masih janggal, kurang enak gitu diterjemahkannya. Baik, saya akan mencoba dengan cara lain, yaitu dengan Google Translate. Ini kita gunakan Google Translate. Ini yang saya tulis di Google Translate-nya, lalu hasilnya ini. Yang tadi yang kita agak janggal itu ini. Tidak mengapa, yang di atas kurang lebih sama. Tidak mengapa, yang agak janggal ini. Tidak mengapa baginya untuk mengistirahatkan jiwa, hati, dan pikirannya dan penglihatannya. Jika semua itu melelahkan, dengan berjalan-jalan dan menikmati kegiatan santai. Kalau di sini lebih terdengar pas gitu dalam menerjemahkannya, sehingga ia kembali pada keadaan normalnya dan tidak kehilangan penglihatannya. Nah, di sini penglihatannya mungkin yang bagian ini. Coba kita pakai yang lain, terjemahkan yang lain. Yang tadi di Google Lens yang agak aneh diterjemahkan, kita coba dengan Kamus Ma'ani Mutanazihah. Itu di dalam Kamus Ma'ani kita temukan mutanazih itu tempat taman, tempat parkir, tempat rekreasi. Jadi tempat yang digunakan untuk jalan-jalan. Nah, ini kayaknya lebih tepat artinya ya. Di Kamus Arab Indonesia juga mutanazihah itu diartikan tempat atau taman hiburan. Sama berarti ya. Dengan ma'ani kurang lebih maknanya. Dapat saya rangkum atau saya simpulkan dari beberapa referensi terjemahan Google Lens, Google Translate, dan Kamus Ma'ani serta Kamus Arab Indonesia kurang lebih seperti ini. Dan adab yang ke-9 adalah mengurangi tidurnya bila hal itu tidak berdampak atau membahayakannya badan dan pikirannya. Dalam sehari semalam, seorang pelajar atau ia tidak boleh tidur lebih dari 8 jam. Ini sepertiga waktu kesehariannya. Namun, tidak mengapa bagi seorang pelajar itu untuk mengistirahatkan jiwanya, hatinya, dan pikirannya itu dan penglihatannya itu jika hal itu sudah membuatnya lelah, yakni dengan berjalan-jalan, menikmati kegiatan santai, jalan-jalan di objek wisata ya, atau tempat wisata, dan menikmati kegiatan bersantai sehingga kembali pada keadaan normalnya atau kembali fresh lagi itu, bersemangat lagi dalam belajar dan tidak menyia-nyiakannya. Kesimpulan dari bab yang kedua, bab Busani dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu ada pelajar terhadap dirinya ada 10. Yang pertama, mensucikan hati. Yang kedua, memperbaiki niat. Yang ketiga, menyegerakan dalam belajar. Yang keempat, qanaah dan sabar. Yang kelima, membagi waktu atau manajemen waktu. Yang keenam, kurangi makan dan minum. Yang ketujuh, bersikap waro'. Yang kedelapan, hindari makanan yang melemahkan tubuh atau yang kurang baik. Yang kesembilan, kurangi tidur. Yang ke-10, tinggalkan pergaulan yang negatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu saja banyak sekali kekurangannya. Saya amat sangat senang bila semua atau yang menonton ini memberikan koreksi. Monggo silakan
isi kolom komentar apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.